Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Gue mau menginformasikan bahwa tadi di Liga Champions Eropa ada pertandingan yang sangat seru, di mana hasil pertandingan yang terbaru yakni Bayern Munchen ya versus Real Madrid dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor yang sangat besar, yakni 4-3 lah untuk kemenangan Bayern Munchen atas Real Madrid, dan agregatnya menjadi 6-4 untuk kemenangan Bayern Munchen. Tetapi memang bagaimanapun Bayern Munchen ini merupakan tim terbaik di Jerman lah, setelah Borussia Dortmund maupun Bayer Leverkusen. Ya mungkin tahu lah pemain kayak Bayern Munchen kayak Harry Kane, kayak Michael Olise, dan juga Nicolas Jackson juga bermain di Bayern Munchen. Dan tentu ini tragis ya bagi Real Madrid dalam hal ini tidak lolos ke mana ya, tidak lolos semifinal Liga Champions lah, Liga Champions Eropa lah. Ini merupakan sangat yang menyedihkan, walaupun dia banyak gelar UCL yang paling banyak lah dibanding klub-klub lain lah. Itulah yang mungkin memang Real Madrid harus bersabar lah, dimana ya harus bisa bertawakal lah setelah kekalahan dari Bayern Munchen inilah. Dan ini tentu pertandingannya berjalan seru, di mana gol pertama dari Real Madrid dicetak oleh Arda Güler di menit 1, kemudian dibalas juga oleh Alexander Pavlovic di menit 6, terus juga Arda Güler mencetak gol lagi di menit 29 melalui tendangan bebasnya di menit 29, dan juga Harry Kane dengan tembakan yang sangat dahsyat, dia mencetak gol di menit 38. Dan kemudian Mbappe berlari sendirian ke kiper dan akhirnya dia mencetak gol ke gawang Bayern Munchen di menit 42 untuk seorang Kylian Mbappe. Dan terakhir gol dari kedua Bayern Munchen dicetak oleh Luis Diaz di menit 89, dan terakhir dari Michael Olise di menit 94. Dan inilah yang membuat Real Madrid akhirnya kebobolan 4 lah, namanya walaupun kipernya Thibaut Courtois yang sangat tingginya 200 cm, tapi percuma, dia tidak bisa menahan serangan dari Bayern Munchen inilah. Ya mungkin ini pelajaran untuk Real Madrid ya, maupun ada superstar kayak Arda Güler, kayak Kylian Mbappe, dan juga masih banyak Rudiger dan masih banyak lagi, tetapi performanya ini kurang lah semenjak kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid. Ini Real Madrid tidak pernah juara Liga Champions Eropa lagi lah. Ya mungkin paling bagus tuh Real Madrid zamannya juara Liga Champions Eropa tuh masih ada Benzema ya. Benzema tuh bagus tuh. Ronaldo, Gareth Bale tuh masih trio BBC lah zaman dulu lah. Cuman emang ini kenyataan pahit untuk fans Real Madrid yang ada di Indonesia lah, banyak lah. Ini semoga menjadi pelajaran untuk bisa lebih bangkit lagi untuk Real Madrid dalam mengarungi musim Liga Champions Eropa. Ya tentu ini bukan hasil yang tidak bagus ya buat Real Madrid, walaupun banyak gelar Liga Champions Eropa tetapi dia tidak lolos. Memang Liga Champions Eropa ini selalu memberikan kejutan lah. Dan gue mau lanjut ke dua review pertandingan Arsenal versus Sporting, di mana hasil imbangnya 0-0, tidak ada gol sama sekali, walaupun kedua tim sama-sama saling menyerang lah. Tetapi emang melihat peluang, Arsenal tidak bisa mencetak gol, mungkin karena semenjak kalah dari Bournemouth 2-1, Arsenal mengalami fase penurunan yang sangat drastis, di mana dia tidak bisa mencetak gol, walaupun ada Victor Gyökeres dan Bukayo Saka serta Noni Madueke, tetapi percuma, tidak bisa mencetak gol. Hal inilah yang menyebabkan mungkin Arsenal lagi fase-fase penurunan lah, dalam arti lemah syahwat lah. Ya mungkin emang Arsenal tuh bagus di awal-awal, cuma di akhir-akhir dua menurun nih. Ya sekarang lagi menggebu-gebu ya. Sekarang lagi menurun lah Arsenal lah. Ya mungkin ini pelajaran bagi pelatih Spanyol, yakni Mikel Arteta, bisa meracik timnya lagi agar bisa lebih bangkit lagi ke depan lah. Ya mungkin ini, tetapi dari sini juga membuat tim dari Portugal yakni Sporting CP atau Sporting Lisbon ini
harus bertawakal setelah kekalahan dari Arsenal, walaupun imbang 0, tetapi dia tidak bisa menciptakan peluang mencetak gol. Itulah yang menyebabkan mungkin Sporting Lisbon harus lebih bersabar lagi lah. Ya mungkin emang takdir sudah berkata lain ya. Sporting Lisbon ini walaupun tim Portugal yang sangat terkenal, karena dulu kan Cristiano Ronaldo merupakan alumni dari Sporting Lisbon, tapi dia tidak bisa mencetak gol karena strikernya mandul lah. Oke, itu yang mungkin gue sampaikan ya terkait hasil pertandingan Liga Champions Eropa. Ya mungkin gue besok bakal review lagi tentang sepak bola maupun politik maupun tentang saham bursa efek lah, mungkin ntar gue bahas. Kan kalau berbicara Liga Champions Eropa nih kejutan juga ya, dimana Real Madrid secara mengejutkan tersinggir di perempat final Liga Champions Eropa, walaupun banyak pemain bintang ya, kayak Vinicius Junior, kayak Mbappe, dan masih banyak lagi, dan juga Antonio Rudiger. Tapi dari sini juga pemain Real Madrid nih sudah melakukan yang terbaik, tetapi tidak, hasilnya pun kalah tetap. Ya mungkin yang gue sampaikan terkait hasil pertandingan Liga Champions Eropa, semoga ini menjadi bukan akhir ya bagi Real Madrid maupun Sporting CP atau Sporting Lisbon untuk bisa bangkit lagi di liga masing-masing lah. Dan selamat, akhirnya Arsenal akan bertemu Atletico Madrid dan juga Bayern Munchen versus PSG atau Paris Saint-Germain. Gue mau prediksi bakal seru nih semifinal antara Arsenal versus Atletico Madrid dan Sporting CP Bayern Munchen versus Paris Saint-Germain. Oke, itu aja yang gue sampaikan terkait hasil pertandingan Liga Champions Eropa. Kalau masih banyak kurang mohon dimaafkan. Bagi yang mau komen silakan, bagi yang mau like and subscribe channel saya Junior Pasadeta N silakan. Oke, terima kasih.